Anak-anak dimohon berdiri dengan sikap sempurna. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Biar bumi berguncang, kau tetap Indonesiaku. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun Indonesiaku. Tak sebilah pedang yang tajam dapat palingkan daku darimu. Merdeka! 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 Shalom. Shalom! Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita sungguh luar biasa ya Kak ya, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Luar biasa, tentunya dengan penuh semangat, dengan antusias, dengan cara mengisi kemerdekaan ini tentunya dengan rajin belajar ya Kak ya. Betul, dengan melakukan hal yang baik Kak. Betul, dengan jadi anak Tuhan yang good tentunya. Yang terus bersinar bagi nama Tuhan. Betul sekali, kita berdiri dengan penuh semangat, kita menyanyikan Maju Tak Gentar. Indonesia menang, kita juga semuanya adalah anak-anak pemenang Kak. Betul sekali. Ya. Mari kita penuhi dengan semangat kita hari ini, semangat kemerdekaan hari ini dengan semangat. Aku pemenang. Yes, kita mau memuji nama Tuhan. Kita katakan bersama bahwa kita anak-anak Tuhan yang lebih dari pemenang.
Kita bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan berikan buat bangsa kita tercinta. Biarlah bagi bangsa ini kami berdiri Tuhan, menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan setiap syukur kami yang melimpah atas setiap anugerah-Mu Tuhan. Kami mau selalu Tuhan berdoa buat bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi dengan segala kemuliaan-Mu. Shalom untuk Indonesia. Shalom untuk Indonesia kami yang tercinta. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Biarlah bagi bangsa ini Tuhan, kami mengangkat setiap hati kami Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Biarlah bagi bangsa ini Tuhan, kami berdiri Tuhan membawa doa kami. Yes, angkat hatimu anak-anak, angkat tanganmu. Mari ucapkan syukur untuk Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan atas seluruh bumi. Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Yes, berikan sorak-sorak kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Namanya yang ajaib, namanya yang berkuasa, namanya yang agung sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang ajaib. Syukur bagi Indonesia, syukur atas kemerdekaan Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat perjalanan sampai hari ini Indonesia dalam anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat negeri yang indah. Terima kasih Engkau tempatkan kami di Indonesia. Dan hari ini kami bersyukur untuk hari kemerdekaan Indonesia yang sampai dengan hari ini semua kebaikan-kebaikan dan penyertaan Tuhan ada di negeri ini. Tuhan Yesus memberkati segala pemulihan yang masih kami rindukan untuk bangsa kami. Pemulihan di dalam segala bidang maupun di dalam kesehatan. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia akan penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia akan menerima keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu ditinggikan melalui setiap perbuatan-Mu
yang besar atas Indonesia. Kami percaya Tuhan mengasihi Indonesia. Pasti ada kebaikan Tuhan kembali untuk Indonesia hari ini dan selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan menolong kami untuk menjadi murid Tuhan yang akan menerima dengan baik dan terus berbuah di dalam kehidupan kami, dan terus kami bersinar bagi nama Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa kabar guys? Wah, luar biasa. Senang sekali Papi hari ini bisa bersama dengan adik-adik di rumah-rumah. Aduh, cakep-cakep. Udah mandi belum? Coba lihat baunya. Papi bau. Sedap. Baunya sabun mandi ya. Bukan kucing comberan. Semasik. Asik banget sekarang hari ini ya. Nah, bulan Agustus ini adalah hari spesial buat negara kita. Makanya hari ini kita merayakan hari yang spesial, ibadah spesial buat kita semuanya. Dan di mana-mana nih, kalau bulan Agustus, adik-adik tahu nggak? Ada kain yang berkibar-kibar, namanya apa tuh? Bendera. Wah, bendera betul. Bendera Indonesia warnanya apa? Warnanya ada dua, ya, merah dan putih. Wow, luar biasa. Nah, ayo siapa yang tahu sekarang tanggal 17 besok itu hari apa ya? 17 besok hari apa? Salah. 17 besok itu hari Selasa. Hari Selasa ya. Nah, tapi bener kok, bener. Hari 17 Agustus itu adalah hari memperingati perayaan di mana kita merdeka berapa puluh tahun yang lalu. Yuk, mari kita pekikan bersama-sama ya adik-adik 3 kali. Katakan merdeka, merdeka, merdeka. Terus nanti tangannya diangkat bersama-sama ya. Gitu ya, 3 kali ya. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Lebih keras dong, lebih keras ya. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Wah, tepuk tangan buat kita semuanya. Yes. Nah, baik, pada episode kali ini Papi nggak sendiri ya adik-adik. Papi akan ditemani anak Papi. Wow, ada di sebelah Papi, ada sebelah Papi ya. Nah, siapa anak Papi? Ayo, siapa namanya anaknya Papi? Siapa? Salah, bukan itu. Yang lain dong, yang lain. Siapa? Hah? Gembul. Gembul itu anjingnya Papi. Nah, gini aja. Kita akan minta anak Papi yang satu ini memperkenalkan diri. Boleh ya? Boleh ya? Siap ya? Udah siap belum? Kenalkan diri kamu di depan anak-anak. Teman-teman mau kenal sama kamu ya? Oke? Silahkan. Ini dia anak Papi. Check it out. Nama saya Bejo Patriot Tralalalala. Nama saya Pak itu Bejo Patriot Tralalalala. Bejo itu artinya untung teman-teman. Karena bapak saya pengen agar saya jadi anak yang beruntung. Lah kalau patriot itu artinya menjadi prajurit yang luar biasa kayak pahlawan nantinya. Cekep, asik sekali. Itu kira-kira apa artinya? Kalau namamu yang Tralala itu artinya apa? Tralala itu artinya apa? Kalau tralalalala itu gini, ibu saya
senang bernyanyi dan tertawa, Pak. Bahkan pada saat saya lahir, ibu saya tidak menangis teriak-teriak, tetapi tertawa terpingkal-pingkal. Begitu saya keluar, terus ibu saya trililili. Lah nama saya dikasih nama Bejo Patriot Tralalala. Gitu kira-kira, Pak. Iya. Wah, keren banget berarti namamu itu. Bejo Patriot Tralala. Wah. Nah, sekarang Papi mau cerita nih sama Bejo dan adik-adik yang ada di rumah, oke? Tentang amazing people. Amazing people, ya. Yeay, papi, aku pengen menjadi amazing people, ya. Amazing people, ya. Apa-apa? Bukan amazing, bukan amazing. Hah? Tetapi amazing people, ya. Gitu. Amazing people. Aduh, bukan ya. Yuk, ayo sekarang gini aja. Kita dengarkan cerita amazing people itu apa. Karena ceritanya bagus sekali buat kita semuanya. Dan amazing people akan membuat kita menjadi seorang yang hebat. Nah, adik-adik dan juga Bejo, dengar baik-baik ya. Ada satu kisah di Perjanjian Lama. Ada satu orang yang disebut amazing people. Namanya Benaya. Orang ini hebat sekali. Kenapa kok hebat? Orang ini punya keberanian yang luar biasa. Tapi keberaniannya apa? Benaya itu seorang yang gagah perkasa. Dia membunuh singa pada saat hujan salju, adik-adik. Jalanan licin. Dia maju membangunkan singa dan singa dipukul berkelahi. Dijambak rambutnya, itu taringnya, dipukul, bergulat di waktu salju. Dan Benaya yang menang. Keren ya Benaya ya. Tapi nggak sampai di situ saja. Benaya juga memenangkan pertempuran melawan pahlawan-pahlawan. Seorang pahlawan yang ada di Mesir dan juga pahlawan yang ada di negara musuhnya Israel. Dikalahkan semua. Saat itu musuhnya bawa pedang dan tombak. Benaya tangannya kosong. Tapi Benaya pintar sekali, kemudian tombaknya musuhnya diambil, langsung ditancapkan dan dibunuhnya musuhnya itu. Benaya orang hebat. Dia amazing people. Dia nggak takut dengan apapun. Dia berani. Nah, yang kedua, di Perjanjian Baru ada namanya Tuhan Yesus yang kita sembah. Itu juga amazing people. Lahir di kandang, nggak terkenal, dari keluarga yang miskin, nggak punya handphone, lahir tidak di rumah sakit. Lahirnya di tempat yang kotor dan jijik, kandang domba adik-adik. Dia sekolah baik-baik, dia sungguh-sungguh mau belajar. Nah, akhirnya Tuhan Yesus menjadi pribadi yang hebat pada waktu itu. Kemana-mana suka nolong orang, berbuat baik, menyelamatkan orang, dan mati buat murid-muridnya. Amazing people. Nah, amazing people itu artinya ini, seorang yang melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia. Untuk apa? Mengubah dunia sekitarnya. Jadi kalau adik-adik mau menjadi amazing people nih, amazing people, jadilah orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang mau belajar, orang yang smart. Terus mengubah orang-orang sekitar adik-adik, mengubah dunia sekolah, mengubah dunia pekerjaan. Nanti kalau adik-adik bekerja, menjadi berkat bagi banyak orang. Itu amazing people. Ada satu orang, tadi namanya siapa? Benaya. Namanya siapa, Bejo? Namanya tadi Benana. Saya mau jadi Benana, Papi. Ya. Ya ampun. Hah? Kok Benana? Benana itu artinya pisang. Betul nggak adik-adik? Ya, tuh kan. Benana itu artinya pisang. Ini Benaya. Nah, gitu. Nah, Benaya itu orang yang luar biasa ya. Seperti tadi ceritanya. Harus jadi amazing people ya. Oke? Nah, adik-adik. Papi.
Hah? Saya mau tanya, Apa? bagaimana menjadi amazing people? Nah itu papi, saya pengen dan teman-teman di rumah juga pengen menjadi amazing people. Caranya gimana Pak? Seorang amazing people, dengar ya, Bejo dengar ya, sama adik-adik yang di rumah, harus memiliki beberapa kriteria, syarat-syaratnya. Nomor 1, seorang yang mau jadi amazing people kayak Benaya sama Tuhan Yesus, 1, harus punya jiwa warrior, jiwa kepahlawanan yang hebat ya. Nah, seorang warrior nggak takut sama apapun juga, karena ada mental pejuang adik-adik semuanya ya. Nah, seorang warrior punya mental yang kuat, baja. Disuruh untuk bertempur, dia berani, dia nggak takut. Disuruh mimpin, dia mau maju. Nah, kalau adik-adik mau jadi amazing people di sekolah, adik-adik pasti berani maju. Disuruh untuk nyanyi, disuruh untuk berdoa. Siapa yang mau berdoa? Orang amazing people, saya Pak berani tampil, baca Alkitab, berani maju dan berani belajar ya. Itu seorang namanya warrior. Sama seperti Daud waktu melawan Goliat yang raksasa. Dia seorang warrior yang luar biasa, seorang prajurit yang begitu hebat ya. Papi, aku juga suka game papi. Ada Mobile Legend, ada Empire, terus apa lagi ya teman-teman ya? Oh banyak sekali tuh teman-temanku juga ikut sama aku ngegame papi. Wah, ternyata Bejo juga senang main game ya. Adik-adik senang main game nggak? Main game suka ya? Tuh teman-temanmu juga main game juga. Apakah seorang warrior seperti itu papi? Yang maju berperang, mendirikan benteng buat pasukan, begitu papi? Nah, tentunya beda loh Bejo, antara game yang ada yang kamu sebutkan tadi dengan warrior yang sebenarnya. Kalau game kan hanya ada di laptop atau di handphone kita. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari itu susah banget loh. Kita harus menahan marah, kita harus menahan untuk tidak kecewa, tidak mau berantem sama teman, mengasihi teman-teman. Itu susah sekali loh Bejo. Tapi kalau kita bisa menjadi seorang warrior nih, aku mau jadi orang yang pintar, mau belajar, melawan kemalasan. Aku mau untuk jadi orang yang ahli main musik. Aku mau jadi penari yang hebat. Nah kan harus belajar, betul nggak adik-adik ya? Harus belajar. Seorang warrior harus ahli menggunakan pedang, tombak, senjata-senjata. Demikian adik-adik yang ada di rumah juga Bejo. Gunakan senjata-senjata yang sudah ada pada yang Bejo punya tentunya. Kalau Bejo sekarang sekolah kan, sekolah yang pintar dulu, cari ilmu sungguh-sungguh, rajin sungguh-sungguh, bantu orang tua. Kalau ada les nggak Bejo? Les musik atau les apa? Belajar sungguh-sungguh sama adik-adik yang di rumah tuh. Ada les nari, les apa? Untuk apa? Keahliannya diasah agar menjadi pintar. Nanti kalau pegang senjata, dia masuk dalam kehidupan nanti kalau udah gede, wah jadi orang yang hebat. Itu warrior ya. Oke ya. Nah sekarang yang nomor 2. Seorang amazing people yang nomor 2 harus memiliki ini adik-adik, compassion. Coba ngomong compassion. 1, 2, 3. Compassion. Nah compassion tuh apa? Compassion tuh begini Bejo. Mengikut merasakan apa yang dirasakan teman-teman kita. Contoh, kalau teman kita sakit, kita juga merasakan kasihan dan sakit. Tapi juga bukan cuma rasa kasihan, tetapi ada dorongan, kemauan untuk menolong. Aku doain ya. Doain teman di sekolah boleh. Kalau temanmu sedang sekarat, sedang tidak punya uang jajan, dia nggak bawa nasi, nggak bawa bekal, potong kuemu. Itu namanya bukan sekedar memberi.
kalian merasa kasihan. Aku kalau seperti dia, kalau aku di posisinya dia pasti kelaparan. Aduh kasihan banget, kuenya dipotong jadi 2, 1 dikasih. Itu compassion yang sederhana lah adik-adik. Yuk mari kita punya sifat compassion. Karena seorang amazing people pasti mengasihi sesama. Mengasihi teman-teman, mengasihi orang tua, mengasihi papa dan mama. Aduh, mama kasihan sekali seharian kerja, berdiri terus. Aku mau bantu mama. Itu namanya compassion. Compassion itu adalah hatinya Tuhan loh. Dia punya belas kasihan sama orang-orang di sekitarnya dia. Ini yang nomor 2. Papi, aku mau cerita sama teman-teman. Waktu aku kecil di TK, waktu aku diantar sama ayahku, aku masuk ke sekolah, tiba-tiba ada temanku digendong sama mamahnya. Kakinya disalut dengan jeep, papi, warnanya putih. Temanku nggak bisa jalan, makanya diangkat sama mamanya. Ceritanya ternyata ini temanku naik sepeda, papi. Dia boncengan sama temannya di kampung. Kakinya masuk jeruji, papi. Katanya sakit sampai berdarah-darah dan akhirnya masuk rumah sakit. Nah, waktu di kelas itu, pap, aku kok sama ayahku diminta untuk mendoakan temanku. Lalu aku ngomong, tante, boleh nggak saya mendoakan anak ini, teman saya ini? Lalu tantenya ngomong, oh boleh, senang sekali. Terus papi tahu nggak? Aku duduk di sini, temanku duduk di sini, terus kita berdoa, papi. Tantenya ikut senang sekali. Aduh, apakah itu amazing warrior juga ya, papi ya? Wah, iya betul ya, pap ya. Wah, bagus sekali adik-adik. Nah, itu compassion. Bejo ternyata mendoakan temannya, ya, mendoakan temannya di sekolah. Itu compassion Bejo. Luar biasa, itu amazing people. Sederhana sekali. Sekarang yang ketiga. Seorang amazing people, orang yang mau diarahkan, mau taat atau nurut. Coba katakan nurut. 1, 2, 3, nurut, ya. Itu amazing people. Seorang prajurit nih, kalau dia sedang maju perang, kalau komandannya sedang maju berperang dan dia berkata gini, jangan tembak dulu sebelum nanti aku kasih aba-aba. Prajuritnya juga nggak boleh nembak. Kenapa? Belum ada aba-abanya. Seorang prajurit harus belajar taat kepada komandannya, ya. Papi, Gembul itu suka ngikuti ayahku. Jadi kalau ayahku ke gereja, Gembul itu ikut, papi. Kalau ayahku pergi, Gembul itu nunggu di mana? Di pagar sampai ayahku itu pulang. Kalau ayah ngomong no, Gembul itu cuma diem. Papi mau berangkat kemana? Gembul udah seneng-seneng mau ikut papi, ikut ayahku. Tapi ayahku ngomong no ya Gembul. Lalu Gembul juga diem, papi. Oh, Gembul pintar sekali, papi. Ya, punya anjing. Siapa punya hewan peliharaan di rumah? Banyak ya. Sama seperti Gembul adik-adik. Kalau Gembul tadi kan Bejo cerita nih. Kalau Gembul disuruh makan, disuruh pulang, itu anjing. Nah, kebetulan anjingnya ada di bawah. Mau tahu anjingnya gigit nggak Bejo? Oh nggak. Boleh papi ambil ya? Boleh. Nih, bentar ya, bentar. Nih, oh, ini anjingnya Bejo, namanya Gembul ya. Gembul itu nurut ya Bejo ya, nurut, taat, disuruh apapun dia mau. Kenapa? Karena dilatih ya, nggak galak. Jadi nanti kalau ke gereja ketemu Gembul, hai Gembul gitu. Nggak gigit kok ya, ini nggak gigit papi. Oh, baik ya, makannya banyak nggak? Banyak. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, adik-adik, mari punya hati yang taat dan nurut kayak anjing itu. Anjing itu kalau papi juga punya anjing di rumah. Kalau papi pulang, oh anjing papi itu lari-lari ciumi papi, lompat-lompat seperti itu.
kalau papamu pulang dari kerja, adik-adik harus lompat-lompat, excited. Papi pulang, papi, peluk papi. Papimu senang banget, ayahmu senang sekali. Kalau ibu habis masak, ayo makan dulu. Begitu ditaruh di meja makan, yeay, ibu terima kasih. Ibu yang masakin senang sekali. Itu namanya menjadi anak yang baik, anak yang taat, menyenangkan hati papa dan mamanya. Itu amazing people, ya. Yang ketiga, yang terakhir. Seorang amazing people harus tahu tugas-tugasnya dan tanggung jawabnya. Oh ya, harus tahu tugas-tugasnya apa yang harus dikerjakan dan tanggung jawabnya apa. Nah, seorang prajurit harus tahu kalau misalnya pimpinannya, ayo kita masuk ke satu kota, kita menyerbu satu kota, harus tahu kota yang mana, tempatnya yang mana yang harus ditutup, mana yang perintah yang harus didengarkan. Seorang prajurit harus tunduk dan taat. Nah, sekarang papi punya satu anak lain lagi, tapi ini ada di dalam klip kesaksian. Seorang anak amazing people, kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Tapi buat papi, wah dia luar biasa. Dan papi berharap adik-adik belajar dari ini orang. Amazing people, ya. Mari kita lihat klipnya bersama-sama. Check it out. Perkenalkan, nama saya Arsya, nama lengkapnya Amadius Arsya Harijanto. Saya siswa kelas 6 SD di SDK Penabur Gading Serpong. Dulu papa saya pernah tanya, kamu kalau di sekolah ngapain aja? Lah aku bilang aku tidak melakukan apa-apa, I'm not doing anything. Terus papa bilang, mau nggak kamu membangun mesbah doa di sekolahmu? Akhirnya aku mulai melakukan itu. Sampai suatu hari pada Hari Anak Nasional, guruku nanya, ada nggak yang nggak bangga jadi anak? Ada yang ngangkat tangan. Terus ditanya sama gurunya, kenapa kamu nggak bangga jadi anak? Dia bilang, karena papa mamaku selalu berantem hampir setiap hari. Mulai dari situ, aku tergerak supaya untuk mendoakan dia. Akhirnya aku mulai mendoakan dia. Pertama memang agak jorok mendoakan dia di dalam toilet. Jadi anak itu dimasukin dalam toilet cowok, cari toilet paling ujung, toiletnya dikunci, didoain dalam situ. Dan itu tidak bisa lama-lama, karena toiletnya super duper bau. Seperti itu. Lalu aku kepikiran, kenapa nggak langsung buat grup doa saja? Akhirnya aku mulai merintis sebuah grup doa di sekolahku. Juga saat papa sharing tentang Mazmur 107 mengenai 4 jenis orang yang perlu dimenangkan dan sangat mudah untuk dimenangkan. Akhirnya tanggal 26 Agustus 2016 diresmikan Penabur Prayer Group yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah, guru konseling, guru agama. Dulu anggotanya memang cuma satu, cuma saya doang. Anggotanya nambah jadi 2, nambah jadi 3, nambah jadi 5, nambah jadi 24, nambah jadi 50, sekarang 90. Di Mazmur 107, 4 jenis orang ini adalah, pertama, ada orang yang mengembara di padang belantara, jalan tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Ini adalah jenis orang-orang yang tidak punya teman, tidak punya komunitas. Contohnya, temanku ada yang dari kelas 1 sampai kelas 6 tidak punya teman karena dia sangat-sangat nakal. Dan tentunya nilai akademisnya juga kurang baik. Jadi dia disingkirkan dari pertemanannya. Jadi dia sekarang sendirian, mau apa-apa sendirian. Jenis-jenis orang seperti ini harus kita jangkau. Jenis orang yang kedua, ada orang-orang yang terkurung dalam sengsara gelap dan kelam. Ini adalah jenis anak-anak yang memiliki keterikatan pada sesuatu. Contohnya,
Temanku ada yang bisa main game 6 jam. Sampai orang tuanya suka gedor-gedor pintu kamarnya gara-gara dia main game terlalu lama. Dan saat tidur pun, dia pun tiba-tiba bisa ngomong-ngomong sendiri padahal dia matanya sedang merem. Dia bisa ngomong-ngomong sendiri tentang game yang dia mainkan. Jenis orang yang ketiga adalah ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka. Ini adalah jenis anak-anak yang sakit-sakitan. Kalau temanku ada yang mamanya pernah sakit kanker payudara. Nah, ini sangat-sangat menyedihkan karena sampai dirawat di rumah sakit Siloam di Karawaci. Tapi itu kejadian sudah beberapa bulan yang lalu dan sekarang sudah sembuh. Anak itu juga mamanya sudah kami doakan. Jenis orang yang keempat adalah ada orang-orang yang mengarungi lautan dengan kapal. Lalu mereka naik sampai ke langit, lalu turun ke Samudra Raya. Ini adalah jenis anak-anak yang nilainya biasanya bagus, tapi tiba-tiba drop. Ini contoh anak yang memiliki musibah secara tiba-tiba. Ada temanku yang dari kelas 1 sampai kelas 4 nilainya bagus-bagus aja, juara kelas terus. Begitu kelas 5 nilainya anjlok. Pertamanya dia nggak ngerasa apa-apa, tapi kemudian dia merasakan ada yang aneh sama nilainya. Anak-anak seperti itu akan kita tolong juga. Sekarang di kelas 6 dan di kelas 5 sudah ada mading doa. Jadi kalau di sekolah biasanya ada prayer request, daripada nulisnya ribet-ribet mendingan tulis di mading doa. Nanti ditulisnya di post-it, lalu ditempel di mading itu. Setelah itu akan didoakan pada hari itu juga. Temanku ada juga yang pernah kudoakan di dalam toilet. Setelah dia pernah menceritakan, setelah aku doakan dia mulai keinget semua pelajaran-pelajaran yang sebenarnya dia agak buyar. Dan nilainya sebenarnya dulunya sangat-sangat jelek, sangat-sangat anjlok. Hampir tiap hari gurunya marahin dia. Dulu satu kelas udah marah-marahin dia, udah ngejek dia, udah ngajarin dia sampai berkali-kali. Sekarang ajaib sekali. Sekarang dia ngajarin satu kelas KTK. Dia akhirnya setelah selesai pelajaran KTK, mau ke pelajaran komputer, dia cerita ke aku tentang pengalaman itu. Aku mulai merasakan, wow, kekuatan doa itu benar-benar nyata bagi kehidupan kita. Kalau di sekolah biasanya ada bina iman. Nah, menurutku bina iman itu sebenarnya hanya teori beberapa yang diajarkan seperti mengasihi sesama dan lain-lain. Menurutku di situ hampir tidak ada prakteknya. Jadi mau prakteknya apa? Makanya itu saya buat penabur prayer group. Arsya, apa yang jadi kegiatan penabur prayers group ini? Kegiatannya apa? Kegiatannya adalah mendoakan dan mengajar anak-anak lain yang bermasalah dalam nilai akademis, keluarga, teman, lingkungannya, dan lain-lain. Wow. 90 orang itu dari seluruh kelas yang ada dari SD itu atau gimana? Itu 90 orang kumpulan dari kelas 6, terus setengah kelas 5 sama seper 6 kelas 4. Oke, sedikitnya kelas 4-nya ya gitu ya? Iya, sedikit kelas 4. Wow. Rencananya mau diekspansi lagi ke kelas 3. Ekspansi, ya. Oleh dengan itu, kita semua, bukan cuma saya, bukan cuma orang-orang yang penting, kalian semua bisa jadi amazing people. Kalian bisa jadi amazing people buat sekolah kalian, buat universitas kalian. Yes. Sekian dari saya. Wah, bagus kan? Keren nggak? Usia baru berapa tahun seperti adik-adik kelas 6 SD. Tapi bisa kesaksian di depan banyak orang loh tadi. Dia bicara bagus banget dan bahkan dia menjadi pemimpin persekutuan doa di sekolahnya. Mendoakan teman-temannya
pergi sampai akhirnya kenal sama Tuhan Yesus. Amazing people. Papi, aku sama teman-teman mau sekali Papi jadi amazing people. Papi, aku pengen jadi berkat bagi banyak orang, mendoakan banyak orang seperti kakak kelas 6 tadi. Aku mau kalau nanti kelas 6, aku mau buat persekutuan doa, mau kumpulkan teman-teman, ajak ke komsel anak kids tempat kita, bahkan ajak teman-teman nanti kalau udah boleh ibadah boleh ya Papi ya, ajak teman-teman ke gereja ya Papi ya. Aku pengen ajak teman-teman untuk mengenal Kristus Yesus seperti kakak tadi. Aduh, aku kepingin sekali Papi. Papi doain kami ya. Doain kami ya Papi. Siapa yang mau bawa teman-temannya ke gereja nanti? Siapa yang mau mendoakan teman-temannya ya? Yuk mari menjadi amazing people bersama-sama. Keren nggak? Bejo keren nggak? Bejo mau ya? Ayo kita doa bersama-sama ya. Bejo berdoa, adik-adik juga berdoa. Papi akan berdoa buat adik-adik dan Bejo yang ada di sampingnya Papi ya. Mari kita berdoa. Adik-adik boleh angkat tangan semua? Boleh? Ya. Tuhan Yesus, kami berdoa biar anak-anak menjadi amazing people, memenangkan teman-teman, membawa Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka, menjadi orang pintar, menjadi teladan bagi banyak orang, menyenangkan hati Bapa di surga, dan namamu dipermuliakan. Dalam nama Yesus, kiranya Roh Kudus membantu kami menjadi anak ajaib, amazing people, anak yang luar biasa, menjadi kebanggaan dan kesukaan orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat menjadi amazing people. God bless you. Wow. Dadah dong, dadah. Yeah. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, itulah hari kemerdekaan kita. Merdeka, merdeka, merdeka buat bangsa Indonesia yang ke-76. Shalom SGS Kid, bagaimana hari ini? Merdeka kan? Katakan bersama-sama dengan kakak. Merdeka, merdeka, merdeka. Yeay. Nah, hari ini tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Diberkati nggak? Oh, pasti diberkati ya. Tadi yang menyampaikan firman Tuhan siapa? Betul, Papi Yota. Wow, kita mau jadi anak yang luar biasa, menjadi anak yang hebat, menjadi anak yang penakluk. Nah, hari ini adik-adik, aktivitasnya apa ya? Hari ini kita mau adakan perlombaan, Kita mau lomba apa, Kak? Nah, adik-adik perhatikan, kita mau adakan perlombaan untuk 17 Agustus ini. Nah, nanti adik-adik bersama sekeluarga, bersama papa, mama, kakak, adik, mungkin sama Pak De, Bude, mungkin sama Eyang, atau Uti, atau Simbah. Boleh diajak semuanya. Nah, lombanya adalah yang pertama, lomba kemerdekaan. Nah, lomba 17 Agustus satu keluarga adik-adik. Nah, contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti ini. Nah, itu tadi contohnya adalah tadi lomba 17-an Agustus. Nah, teman-teman, adik-adik semuanya kan sering kan ya lomba di kampung, di sekolah, atau mungkin ada di satu RT, RW.
Nah, tapi karena pandemi ini adik-adik nggak bisa lomba. Tapi jangan sedih, adik-adik bisa lomba bersama sekeluarga. Nah, terus yang kedua, adik-adik boleh pilih. Yang kedua adalah lomba menyanyi lagu wajib nasional atau lagu kemerdekaan. Nah, tapi juga bersama keluarga dong ya, bersama papa mama. Nanti misalkan papahnya yang main gitar, mamahnya mungkin mamahnya yang menyanyi, atau adik-adik semuanya yang menari dan menyanyi juga yang penuh semangat ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, itu tadi adik-adik contoh lomba yang kita mau adakan. Adik-adik boleh milih yang lomba tentang 17-an Agustus, boleh makan kerupuk, atau itu gigit sendok pakai kelereng boleh, atau memasukkan pensil dalam botol boleh, tapi sekeluarga. Atau juga lomba menyanyi tentang lagu wajib nasional atau lagu kemerdekaan sekeluarga. Nah, terus adik-adik nanti lombanya bisa di video. Nah, di video dan di foto ya, di video dan di foto. Terus jangan lupa ini yang penting, dikirimkan di Instagram dan di tag @sgskid. Nah, terus paling lambat adalah tanggal 19 Agustus ya. Dan pengumumannya kapan, Kak? Pengumumannya adalah pengumuman pemenangnya akan diumumkan saat kita meet up SGS Kid atau Google Meet bersama-sama. Nah, nanti akan diumumkan tanggal 20 Agustus. Oke, adik-adik, diumumkan kapan? Tanggal 20 Agustus. Waktu kita meet up SGS Kid bersama. Oke, yang menang, yang heboh, yang keren, yang lucu, yang unik. Nah, dia akan pasti dapat hadiahnya. Yeay. Jangan lupa ya adik-adik ya, diajak bersama sekeluarga supaya kita semangat, supaya kita lebih semangat lagi mencintai bangsa Indonesia juga, dan juga lebih semakin erat bersama keluarga. Oke adik-adik, nah jangan sampai tidak ikut ya. Yuk ikut bersama-sama sekeluarga semuanya. Papa mamanya diajak semuanya. Oke adik-adik, oke kakak tunggu ya. Kakak tunggu, ayo segera kirimkan. Segera buat videonya, paling lambat adalah 19 Agustus. Oke, sampai di sini teman dari kakak. Kita tunggu adik-adik yang hebat, adik-adik yang luar biasa. Ikut semuanya lomba ini. Oke, SGS Kid, yes, good, bye-bye.